Betapa nikmatnya kita hidup di Indonesia. Selamat menonton dan jangan lupa di-subscribe ya. Kita semua memiliki peran penting dalam membangun bangsa ini. Kita harus bersatu bersama untuk mengatasi berbagai tantangan yang kita hadapi. Tahun ini direncanakan membangun 10 unit rumah syukur air lawan, dan yang sudah selesai pembangunan. Kelahiran Sang Proklamasi Bapak Insinyur Soekarno di Pulau Jombang tahun 1902. Banyak hal kita bisa lakukan bersama agar tetap Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Yang kami muliakan Sang Pemrakarsa Organisasi Persaudaraan Cinta Tanah Air Indonesia, yang dijiwai menunggalnya keimanan dan kemanusiaan, Syekh Muhammad Mukhtar Mohinul Jendalangmukti beserta Ibu Nyai Sofatullah. Yang kami muliakan Dewan Penyantun, Dewan Pertimbangan, Agustus 1945 atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta memproklamirkan kemerdekaan bangsa Indonesia. Dan setelahnya tanggal 18 Agustus 45 Negara Kesatuan Republik Indonesia berdiri. Bapak Ibu hadirin yang kami muliakan, terkait dengan upaya kita memperjuangkan pelurusan frasa kemerdekaan bangsa Indonesia, kami telah mengikuti proses judicial review di Mahkamah Konstitusi dan sudah terlaksana 7 kali persidangan. Mudah-mudahan 1 kali persidangan lagi, maka upaya kita
Judicial Review Undang-Undang Nomor 9 2010 yang menyebutkan kemerdekaan Republik Indonesia kembali kepada sejarah dan fakta menjadi kemerdekaan bangsa Indonesia. Dan tentunya sebagai bangsa yang besar, maka harus memiliki jiwa yang besar. Bangsa yang besar harus menghargai jasa, tenaga, hartanya, tetesan keringat, tetesan darah, bahkan nyawa pun dipersembahkan untuk bumi pertiwi. Maka Bung Karno mengatakan, jas merah, jangan sekali-sekali melupakan sejarah. Rangkaian panjang perjuangan bangsa Indonesia setelah 17 Agustus 45, 18 Agustus berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia, bulan September di tanggal 18, wali kota bentukan Belanda menginstruksikan untuk mengibarkan bendera Belanda di Hotel Yamato. Inilah yang kemudian memantik reaksi keras dari arek-arek Surabaya. Pangapunten, umpami bahasa arek Surabaya saiki ngoten kurang lebih layo cak Belanda gendeng jancukan Belanda ini. Mana arek Surabaya? Kalau seru 17 Agustus Bung Karno merdeka bangsa kita ini. Lah saiki 18 September mengibarkan bendera Belanda di Hotel Yamato. Lah terus piye? Untuk melawan bangsa Belanda yang mencoba untuk merongrong kemerdekaan bangsa Indonesia. Pada tanggal 28 Oktober pecah perang di mana-mana. Maka kemudian itu mengultimatum pada seluruh pimpinan pejuang menyerahkan segala senjata paling lambat tanggal 10 November jam 6 pagi tepat. Jika tidak diindahkan, maka Surabaya akan diluluh lantakkan dari udara, dari darat, dan dari laut. Ultimatum dari sekutu kepada arek-arek Surabaya. Tapi apakah kemudian berkecil hati? Tidak. Bahkan ultimatum Belanda, ultimatum sekutu disambut dengan teriakan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Maka pecahlah perang melawan sekutu sebelum November. Bapak Ibu hadirin yang muliakan, 20.000 pejuang tewas, wafat, melepas tetesan darah nyawanya untuk bumi pertiwi. 1.600 pasukan sekutu tewas dan 150.000 warga masyarakat seputaran Surabaya harus mengungsi. Namun demikian, pengorbanan yang demikian besar bukanlah perjuangan yang sia-sia. Dari peristiwa 10 November inilah kemudian diputuskan oleh pemerintah menjadi Hari Pahlawan Nasional. Dengan hormat kami haturkan Mustafa Muti, pemrakasa dari organisasi yang bersifat
Pancasilais dalam arti kata semua agama bekerja sama untuk melihat masa depan Indonesia ke depan. Para dewan penyatu, tokoh-tokoh agama yang hadir, para pemimpin organisasi yang datang, dan para pejabat dan para hadirin yang amat saya hormati. Sejak tahun 1945 tanggal 17 sampai dengan 49 kita melahirkan berbagai peristiwa yang menyebabkan lahirnya, bahkan kemudian. Tetapi faktanya adalah seluruh bangsa kita mempertahankan kemerdekaan. Jakarta. Piagam Jakarta. Tapi dari kacamata saya itu saya merasakan kitab sucinya negara Kesatuan Republik Indonesia. Kitab sucinya negara Kesatuan Republik Indonesia. Tetapi dengan Profesor Muhammad Hamid ada tidak bertentangan, cuma perbedaan saja. Itu satu contoh. Dan pitutur saya di sini saya awali Indonesia logo dunia merah putih. Nasionalis Indonesia jiwanya internasional, bukan nasionalis kecil
juga asal yang tersendiri, bukan nasionalis, kancak jalan temurun, bukan nasionalis yang cebol, bukan nasionalis yang bangsa. Ingatlah, nasional jiwanya internasional. Makanya dinamakan lombok dunia, bukan lombok Indonesia. Indonesia diusahakan menjadi lombok dunia. Tidak menyesalkan sendiri, bersama-sama. Tidak ingin enak sendiri, tidak ingin jaya sendiri. Lombok dunia ini untuk seluruh dunia. Nah, ini buktinya. Inilah yang arahnya. Ini menurut kacamata rasa, periksa, rasa, menungganya rasa, periksa. Indonesia ialah sang merah putih, kata-kata kata penghormatan. Jadi kalau kita itu menghormati bendera sang merah putih, bukan menghormati kainnya, bukan menghormati warna merah dan warna kebanggaan bangsa Indonesia. Masjid Al-Istiqlal Tumpang ini kapal beliau Bapak Presiden dan kabinetnya sekarang ini tancap gas. Sekarang ini sudah bersilaturahmi ke luar negeri panca negara. Kenapa kabinetnya kok digembleng, diadmir